warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Syamsuddin Bago dengan NPM 0735231171. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan. Di mana di sini yang saya buat yaitu implementasi sistem toko elektronik. Nah, di tugas sendiri diminta kelas minimal 5, objek minimal 10, masing-masing kelas dan dan objek itu atributnya minimal 3, kemudian function atau fungsinya itu minimal 3. Kemudian di situ ada konstruktor, pewarisan, polimorfisme, sama enkapsulasi. Nah, baik, kita masuk di sini. Di sini ada kelas dasar produk elektronik yang saya buat. Abstrak kelas elektronik, di mana di dalamnya itu ada kode, nama, harga, stok, dan garansi. Ini merupakan atributnya, kemudian dienkapsulasi dengan akses modifier protected. Jadi yang hanya dapat diakses itu bagi kelas itu sendiri dan keturunannya. Kemudian di sini saya buat public function, di mana konstruktor public function itu memanggil atribut dari kelas elektronik. Nah, ditandai dengan this. Kemudian di sini saya buat getter methods atau metode getter untuk membaca kode, nama, harga, stok, dan garansi. Di sini ditulis dengan get kode, get nama, get harga, get stok, dan get garansi. Kemudian kita masuk di metode abstrak. Nah, di sini untuk menampilkan detail spesifikasi dari produk nantinya. Kemudian ada get kategori, di mana kategorinya juga akan ditampilkan, diambil. Kemudian di sini ada public function metode umum untuk beli. Jadi belinya itu seharga dari jumlah. Berikut merupakan kodenya. Lanjut, di sini ada kategori 1, smartphone, di mana saya buat di sini kelas smartphone extend elektronik, di mana kelas smartphone ini mewarisi metode dan properti dari kelas elektronik, di mana dalamnya ini dibuat juga atributnya itu ada RAM, storage, dan tipe. RAM sendiri akan dihitung dalam gigabyte, storage juga dalam giga, kemudian tipenya. Kemudian di sini ada konstruktor memanggil dan menambahkan beberapa nilai. Di mana di sini kita panggil kode, nama, harga, stok, garansi. Di mana di sini kita juga tambahkan RAM, storage, dan tipe. Kemudian konstruktor memanggil dari konstruktor parent. Nih, akan diambil dari sini. Lanjut, di sini get data spesifikasi. Nah, di sini akan membaca data spesifikasi yang nantinya angka akan berubah menjadi kata. Kemudian kategori, di mana kategorinya smartphone, RAM dihitung dengan gigabyte, kemudian storage juga gigabyte, kemudian tipe berubah menjadi tipe string. Jadi akan terbaca ini. Kemudian ada garansi. Garansinya ini dihitung per bulan. Kemudian di sini ada kategori membaca kategori, di mana nantinya ketika sudah selesai maka akan dibaca atau dikembalikan ke smartphone. Kemudian di sini ada laptop. Laptop sendiri merupakan anak kelas dari elektronik, di mana dia mewarisi seluruh rangkaian metode dan atribut. Kemudian di sini dia membuat atribut baru, di mana private. Di sini ada prosesor, ada 3 prosesor yang saya taruh, kemudian VGA, kemudian ukuran dihitung dalam inci. Kemudian konstruktor ini sama seperti di atas, menambahkan beberapa nilai nanti.
ada prosesor, VGA, dan ukuran. Kemudian konstruktor parent dipanggil. Nah, konstruktor kode, nama, harga, stok, garansi itu merupakan atribut dari kelas parent. Kemudian di sini dicari prosesor, VGA, dan ukuran. Kemudian di sini ada public function. Di sini public functionnya ini diminta untuk menampilkan data spesifikasi. Di sini prosesor string karena bentuknya huruf jadi ditaruh seperti ini, Intel, AMD, Apple. Kemudian dicari di prosesor, kemudian VGA, integrated, dedicated. Kemudian di sini kategori laptop, prosesornya apa, kemudian VGA-nya apa, kemudian ukuran layarnya juga dihitung, dan garansi per bulan atau garansi yang dihitung bulan. Kemudian di sini membaca kategori, gimana nantinya jika benar akan dikembalikan ke kelas laptop. Kemudian kita masuk di kelas pembeli. Nah, kelas pembeli sendiri mempunyai atribut nama keranjang. Nah, di sini kelas pembeli ini konstruktornya itu dipanggil nama, kemudian akan dibaca nama yang nantinya akan kita input, kemudian tambah keranjang dan jumlah nantinya, di mana di sini keranjang, produk, jumlah total, produk akan dicari di atribut produk dan jumlah, kemudian total itu atribut produk membaca harga, kemudian dikali dengan jumlah. Nah, dia akan kembali jika benar. Kemudian masuk ke keranjang, membaca keranjang, kemudian membaca total belanja, total sama dengan 0, kemudian keranjang sebagai item atau tempat penyimpanan sementara. Kemudian di sini total item, kurang lebih menyimpan item atau tempat penyimpanan sementara. Kemudian mengembalikan ke total. Kemudian di sini toko Gadget Hub. Nah, kelas Gadget Hub ini merupakan kelas yang saya buat nama dari toko saya. Kemudian di sini ada produk, jelas. Di sini ada tambah produk, fungsinya menambah produk. Dia juga membaca kode, nantinya akan menampilkan produk. Kemudian membaca produk dengan ini itu digunakan untuk membaca produk dengan baik. Kemudian kita menampilkan semua produk, di mana di sini Eco produk Gadget Hub. Nantinya akan ditampilkan di paling atas atau header-nya. Kemudian string repeat. Kemudian ini kode, nama, kategori, dan harga. Kemudian ini juga sudah saya susun, nantinya akan saya running. Lanjut, di sini ada tampilkan detail produk atau kode. Nah, di sini kita membaca produk dengan kode. Jika produknya sesuai, akan ditampilkan jika diminta nantinya produknya itu akan ditampilkan detail produk, di mana di sini ada nama, harga, spesifikasinya juga akan ditampilkan. Kemudian akan dihitung kembali atau stoknya itu nanti akan dibaca kemudian kembali. Nah, kemudian di sini saya buat fungsi untuk input dari user. Nah, dari user sendiri saya meminta inputan berupa nantinya ada nama, dan di sini saya juga minta konfirmasi dari pertanyaan. Jika benar, maka ya atau tidak. Jika ya atau tidak, kembali jika ya. Nah, jika tidak, akan menampilkan masukan ya atau tidak. Kemudian di sini ada implementasi sistem interaktif. Di sini saya menginisialisasi toko, nama toko saya yang baru yaitu Gadget Hub. Kemudian saya menambahkan produk smartphone 2 dan laptop 2, di mana di sini sudah ada kode, nama, harga, stok, garansi, dan sebagainya. Kemudian
ada tunggu sebentar. Kemudian di sini ada Eko memulai transaksi. Di sini akan membaca selamat datang di Gadget Hub yang paling pertama, kemudian input nama pembeli. Misalnya kita masukkan nama, kemudian nantinya nama pembeli akan dihitung sebagai objek baru. Kemudian loop pembelian, di sini kita gunakan while. Jika selesai belanja, nah di sini jika salah dia akan kembali ke menu di mana di sini ada daftar produk, cari produk, lihat keranjang, dan selesai belanja. Kemudian jika kita pilih salah satu, maka diminta input, pilih menu. Jika kita ingin lihat produk, maka kita isi 1. Jika kita cari produk, maka 2, lihat keranjang 3, dan selesai belanja 4. Nah, di sini ada pilihan case 1, di mana lihat daftar produk. Toko menampilkan semua produk. Jika konfirmasi apakah Anda ingin melihat data produk, ya, maka diminta untuk masukkan kode produk. Kemudian data produknya akan terbaca karena diinput oleh kode. Kemudian konfirmasi apakah membeli produk ini juga. Jika ya, maka masukkan jumlah dan kode. Dan kode jumlah, kemudian membaca produk itu akan dibaca dengan kode. Kemudian produk ketika kita membeli lebih dari satu produk, maka akan dijumlahkan, kemudian pembeli menambahkan di keranjang, sehingga nantinya akan terbaca produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian jika gagal membeli jika tidak selesai maka atau kosong, maka dibilang gagal membeli produk, stok mungkin tidak cukup atau lebih atau tidak sesuai dengan stok yang ada atau melebihi kapasitas dari stok. Kemudian ada produk tidak ditemukan. Jika nanti ketika dicari produk tidak ada sama sekali. Kemudian di sini ada cari produk. Ada inputannya. Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan fitur pencarian dalam pengembangan. Kemudian jika masuk ke keranjang pembeli, atribut dari pembeli ini akan membaca keranjang nantinya. Jika keranjang kosong, maka akan ditulis keranjang belanja kosong. Jika ada, maka keranjang belanja dihitung pembeli, keranjang belanja dari pembeli. Kemudian keranjang itu akan disimpan dalam penyimpanan sementara atau item. Di sini akan menampilkan, kemudian jika iya maka akan ditampilkan nama, jumlah dengan harga, kemudian total. Kemudian ada menampilkan total Rp atau rupiah, nantinya dihitung. Pembeli diminta untuk membaca. Ketika pembeli nanti sudah selesai, maka akan membaca get total belanja, sehingga nanti ada konfirmasi apakah Anda ingin menyelesaikan pembelian. Jika ya, maka akan ditampilkan terima kasih telah berbelanja di Gadget Hub. Kalau kemudian menampilkan total pembayaran. Jika selesai belanja, true atau kembali. Kemudian kembali ke menu. Kemudian di sini selesai belanja. Jika sudah selesai belanja, terima kasih telah berkunjung di Gadget Hub. Kemudian jika tidak sama sekali atau else-nya, maka pilihan tidak valid. Saya akan coba lagi. Nah, baik, di sini saya akan coba running untuk melihat hasil. Nah, di sini saya taruh nama saya Rizka. Di sini saya ingin melihat daftar produk. Nah, di sini produk dari toko elektronik saya sudah ada Galaxy, Redmi, Vivo, MacBook Air yang sudah tadi saya tambahkan. Kemudian ada kategori dan harganya. Jika kita ingin melihat detailnya, maka kita taruh ya. Kemudian kita pilih saja Galaxy, Redmi, Vivo Pro atau MacBook Air, tapi kita masukkan dalam kode produk. Misalnya di sini 202. Nah, di sini detail produknya ada MacBook Air, harga, kategori, kemudian ada prosesor, VGA,
kemudian ukuran layar 13 inci, kemudian garansi 12 bulan, dan stok 7. Nah, jika kita ingin beli, ya, masukkan di sini jumlah. Misalnya kita masukkan 3, subproduk berhasil tambahkan ke keranjang. Jadi kita lihat di keranjang, jadi totalnya itu 54.000. Dimana tadi 18.000 ditambah 18.000 dan ditambah 15.000. Jadi totalnya 54.000. Nah, di sini juga dia meminta konfirmasi apakah dia menyelesaikan pembelian. Jika ya, maka ya. Jadi total pembayaran yang akan dibayar nanti adalah 54.000. Kemudian ditampilkan, terima kasih telah berbelanja di EJ Hub. Nah, di sini jika kita tambah 4, jika kita pilih menu 4 gitu, misalnya nanti, saya coba ulang, misalnya, misalnya Rizka, oke. Kemudian di sini, misalnya 4, jadinya ketika saya tekan selesai belanja, akan ditampilkan terima kasih telah berkunjung di KJ Hub sesuai dengan kode yang telah saya buat.